Puluhan rumah di sejumlah kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah ambruk diterpa angin puting beliung. Hingga kini belum ada bantuan dari pemerintah setempat atas peristiwa tersebut. Kepala Desa Nambahrejo, Sutanto mengatakan, peristiwa itu terjadi malam. Pihaknya bersama warga saat ini masih melakukan pembersihan material kerusakan dari rumah-rumah warga. Hingga saat ini pembersihan masih kami lakukan terhadap material bangunan yang masih menutupi rumah warga, katanya kepada Detik Sumbaksel. Menurut dia, khusus di Desa Nambahrejo, sebanyak 58 rumah rusak berat akibat puting beliung. Kalau di desa kami itu ada sekitar 58 yang rusak ringan maupun rusak berat, ujar Sutanto. Tak hanya Desa Nambahrejo, Sutanto mengatakan ada beberapa desa di kecamatan lainnya di Kabupaten Lampung Tengah yang juga terdampak puting beliung hingga mencapai kota metro. Bukan hanya di desa di Lampung Tengah aja, saya dapat kabar sampai kota metro juga, terangnya. Lebih lanjut, ia menjelaskan hingga saat ini pemerintah Kabupaten Lampung Tengah belum memberikan bantuan. Belum, mungkin karena kemarin hari ya. Ini baru dari tim Tagana aja yang membantu evakuasi, imbuh Sutanto. Alhamdulillah nggak ada korban jiwa, memang ada beberapa warga yang tertimpa material dan saat ini sudah diberikan pertolongan. Beberapa warga juga telah mendiami rumah masing-masing, tandasnya. Dari beberapa dokumentasi foto dan video yang diterima Detik Sumbaksel, tampak banyak bangunan yang rusak mulai dari rumah warga, fasilitas umum hingga gedung sekolah. Puluhan rumah warga Sidoarjo rusak diterjang puting beliung. Sebanyak 23 rumah di Desa Grogol dan Sudimoro, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, rusak diterjang angin puting beliung. Selain merusak rumah, angin puting beliung yang terjadi juga merobohkan 1 tiang listrik, 3 pohon, 1 fasilitas umum dan 1 tempat usaha. Kerusakan bangunan terjadi rata-rata pada bagian genteng atau atap rumah. Tidak ada korban terluka akibat peristiwa tersebut. Listrik yang sempat padam akibat ada pohon tumbang juga sudah menyala kembali pada malam harinya. Pohon yang tumbang pun sudah dievakuasi. Data sementara ada 23 rumah, 1 fasilitas umum, 1 tempat usaha yang terdampak. Semuanya kategori rusak ringan. Bantuan berupa material bangunan dikirim ke sana, kata Kepala BPBD setempat Dwijo Prawito. Bupati Sidoarjo Ahmad Mudor menyempatkan belusukan menemui warga desa yang rumahnya rusak, Rabu malam. Bupati memastikan puluhan rumah warga yang terdampak musibah segera mendapat bantuan perbaikan. Sabar nggih Pak Bu, tidak perlu khawatir, semua rumah yang rusak akan didata dan kita bantu perbaiki sampai selesai, kata Gus Mudor. Data rumah yang rusak di Desa Sudimoro, RT 2 RW 2 ada 11 rumah, RT 3 RW 2 ada 1 rumah dan 1 fasilitas umum sekolah Darul Hidayah. Sedangkan di Desa Grogol RT 3 RW 3 total yang rusak ada 11 rumah dan 1 tempat usaha. 4 kecamatan di Sidoarjo diterjang puting beliung, rumah hingga musala dan masjid rusak. Puluhan rumah warga, musala dan masjid yang ada di 4 wilayah kecamatan di Sidoarjo rusak ringan dan sedang. Hal ini lantaran amukan angin puting beliung saat hujan deras disertai angin kencang. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemkab Sidoarjo, Dwijo Prawito mengatakan amukan angin kencang itu terjadi di wilayah Kecamatan Waru, Taman Tulangan dan Kecamatan Sedati. Pihaknya memastikan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa amukan angin puting beliung itu. Kami pastikan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa angin puting beliung di 4 kecamatan itu. Tapi, angin kencang menyebabkan rumah, musala, masjid hingga warung milik warga mengalami rusak ringan hingga sedang, ujar Dwijo kepada republikjatim.com, sore. Dwijo menjelaskan dampak kerusakan paling banyak di Kecamatan Waru. Rinciannya di Desa Tambak Rejo 1 musala dan 7 rumah rusak ringan. Di Desa Medaeng 6 rumah rusak ringan serta Desa Pepelegi 1 masjid dan 5 rumah rusak ringan. Sedangkan di Kecamatan Taman merusak rumah warga Desa Wage. Di Desa Grinting, Kecamatan Tulangan kerusakan 1 bangunan sekolah rusak ringan dan 3 rumah rusak ringan serta di Desa Sedati Gede, Kecamatan Sedati 3 warung milik warga rusak ringan. Dari 4 wilayah kecamatan itu, kerusakan terparah terjadi di wilayah Kecamatan Waru, tegasnya. Sementara saat ini, BPPD Pemkab Sidoarjo terus melakukan pendataan kerusakan bangunan.
Hal ini karena masih dalam proses pendataan lantaran amukan angin puting beliung itu terjadi secara bersamaan di beberapa wilayah kecamatan. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk selalu berhati-hati selama musim hujan. Karena hujan disertai angin kencang belakangan ini sering terjadi di Sidoarjo, tandasnya. Sejumlah rumah warga di Padang hancur diterjang puting beliung. Sejumlah rumah warga di Padang hancur diterjang puting beliung. Rumah warga di Kelurahan Pasir Nantigo, Koto Tangah, Padang, Sumatera Barat, rusak akibat diterjang puting beliung pada Kamis. Sejumlah rumah warga di kawasan Kelurahan Pasir Nantigo, Koto Tangah, Padang, Sumatera Barat, rusak berat usai diterjang puting beliung pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat Kamis, tanggal 14 April tahun 2022. Angin puting beliung menerbangkan atap serta loteng rumah saya, sehingga tidak bisa dihuni, kata salah seorang warga yang menjadi korban. Sylvia beserta ketiga anaknya terpaksa mengungsi karena kondisi rumah yang sudah terbuka di bagian atap serta basah akibat diguyur hujan. Ia menceritakan peristiwa puting beliung itu terjadi sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, saat ia hendak melaksanakan salat Isya. Tiba-tiba angin kencang datang disertai bunyi gemuruh yang kencang. Saya waktu itu sedang berada di dalam rumah, jelasnya. Dia menceritakan kejadian tersebut berlangsung cukup lama hingga menerbangkan bagian atap rumah yang sudah dihuni selama puluhan tahun. Beruntung Sylvia bisa selamat dan tidak terkena reruntuhan material bangunan rumah, sedangkan ketiga anaknya tengah keluar untuk membeli makanan usai berbuka puasa. Kerusakan juga terjadi di gudang ikan milik Tony di mana angin puting beliung menerbangkan bagian atap serta merusak dinding rumah. Warga berharap agar pemerintah memberikan bantuan untuk rumah mereka yang mengalami rusak berat agar kembali bisa dihuni. Camat Koto Tangah, Juni Nur Syamzah, mengatakan berdasarkan data sementara ada sekitar 40 unit rumah warga setempat yang terdampak dalam kejadian malam itu. 10 unit rumah diantaranya mengalami rusak berat karena rata-rata bagian atap diterbangkan oleh angin, sedangkan sisanya mengalami rusak ringan. Untuk penanganan usai bencana kami telah berkoordinasi dengan instansi terkait seperti Dinas Sosial dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang, ungkapnya.